Perkenalkan, nama saya Tanzil Stefanus Tajulu dengan NIM 23112169. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian e-commerce, m-commerce, dan e-business. Yang pertama itu adalah e-commerce. E-commerce adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik, internet. Meski telepon dan televisi termasuk sebagai sarana elektronik, e-commerce kini lebih merujuk ke teknologi digital atau internet. Yang kedua ada m-commerce. M-commerce merupakan sistem dagang secara online dengan memanfaatkan telepon seluler atau sejenisnya. Transaksi mengandalkan jaringan internet sama seperti e-commerce karena memang bagian dari pelayanan yang lebih sederhana. Kemudian ada e-business. Secara istilah, e-business merupakan sebuah kegiatan bisnis yang menggunakan sistem jualan online. Di dalam transaksinya terjadi sebuah jual beli dengan jalinan pelanggan ataupun bentuk kerjasama jangkauannya lebih luas dibanding dengan dua lainnya. Kemudian ada perbedaan e-commerce, m-commerce, dan e-business. Perbedaan e-commerce dengan e-business, e-commerce hanya melakukan kegiatan yang terbatas pada media kegiatan jual beli online saja, sedangkan e-business lebih pada edukasi dan juga menjaga para konsumennya untuk lebih paham tentang manfaat pada suatu produk atau jasa yang diperoleh dari kegiatan transaksi online. Kemudian perbedaan e-commerce dengan m-commerce. E-commerce dan m-commerce adalah dua bentuk perdagangan elektronik yang berbeda. E-commerce merupakan perdagangan elektronik melalui jaringan internet, sedangkan m-commerce adalah perdagangan elektronik yang dilakukan melalui perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Sementara e-commerce bersifat pada pemasaran elektronik yang lebih luas, maka e-commerce lebih spesifik dengan fokus pada pemasaran dan media aplikasi ponsel. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, setelah kita sudah membahas tentang e-commerce, saya akan memberikan topik saya, yaitu membahas tentang Tokopedia. Pertama, profil Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan media Indonesia dengan mengisi permintaan ekonomi secara digital di Indonesia. Visi dari aplikasi Tokopedia adalah untuk menciptakan ekosistem di mana siapapun bisa memulai atau menemukan apapun yang berguna bagi pelanggan. Berikutnya sejarah Tokopedia. Tokopedia resmi diluncurkan pada publik pada 17 Agustus 2009 atas pegang oleh William Tanuwijaya. Berikutnya marketing. Pada tahun 2019, Tokopedia meluncurkan jaringan gudang pintar yang bernama Toko Cabang. Tokopedia sebagai bagian dari grup Goto memfokuskan diri bisnisnya ke dalam e-commerce. Sekian dari presentasi saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan fitur aplikasi Tokopedia atau fitur-fitur yang sering digunakan dan juga memiliki manfaat yang sangat baik dalam berbelanja. Di aplikasi Tokopedia, yang pertama ada fitur sort atau urutkan. Fitur ini bisa digunakan untuk mengurutkan produk berdasarkan harga terendah hingga tertinggi. Hal ini mempermudah pengguna berbelanja sesuai kebutuhan dan anggaran yang dimiliki oleh pembeli. Fitur filter. Dengan menggunakan fitur ini, pembeli bisa memilih area lokasi penjual terdekat agar biaya pengiriman lebih murah. Selain itu, pembeli juga dapat mengatur batas harga minimum, harga maksimum sesuai anggaran yang sudah ditentukan. Yang ketiga ada fitur beli lokal, yang dimana fitur ini lebih mementingkan produk lokal, yang dimana setiap produk yang dijual dan fitur ini adalah produk-produk yang dibuat di Indonesia serta memiliki kualitas yang tak kalah jauh dengan produk luar negeri. Metode pembayaran Tokopedia ada bayar di tempat, via Grai, GoPay, OVO, kartu kredit, dan juga transfer melalui virtual akun. Terima kasih. Pemaparan proses bisnis aplikasi Tokopedia. Pembayaran dan penerimaan barang dalam Tokopedia. Dalam proses pembayaran, Anda pertama menginput nama barang yang diinginkan, mencari barang yang diinginkan, baru setelah muncul barang yang Anda cari, Anda bisa memilih membelinya atau tidak. Setelah disimpan di dalam keranjang, Anda dapat memilih belanja lagi atau tidak. Jika Anda tidak perlu belanja lagi, maka Anda akan mengisi formulir jumlah barang yang dibeli dan
alamat tujuan dikirim, baru mengkonfirmasi kode pesanan dan nota total pembayaran. Dalam metode pembayaran, pelanggan dapat membayar dengan transfer uang lebih dari bank rekening atau gerai retail dengan mengkonfirmasikan bukti pembayaran. Setelah itu, bukti pembayaran akan diberikan kepada pelanggan. Sementara pembayaran telah terlaksana, Tokopedia akan menginfokan penjual bahwa barangnya telah dapat dijual ke pelanggan dan dapat di-packing barang pesanan. Penjual menginput nomor resi agar pesanan dapat berlangsung terkirim dan pelanggan dapat menerima barang. Tentu pelanggan dapat mengulas penerimaan barang dengan memberi komentar terhadap barang yang tersedia. Aplikasi Tokopedia memiliki beberapa kelebihan seperti desain antarmuka yang sederhana, membuatnya mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai usia. Penampilan yang disajikan aplikasi Tokopedia juga menarik dilihat dan sistem keamanan yang baik untuk melindungi data dan transaksi pengguna. Aplikasi Tokopedia juga memiliki beberapa kekurangan seperti aplikasi yang sering mengalami masalah banyak produk yang bersifat spam. Aplikasi Tokopedia juga seringkali mengalami masalah error. Dan sering terjadi permasalahan notifikasi tidak muncul atau nyangkut. Identifikasi media atau perangkat akses terkait aplikasi Tokopedia. Situs Tokopedia yang dapat diakses melalui desktop site yaitu www.tokopedia.com dan atau aplikasi yang berbasis Android atau iOS. Mengakses akun Tokopedia. Ada 3 caranya, yaitu mengakses melalui aplikasi, melalui desktop, dan mengakses akun dengan nomor HP. Data pribadi yang dikumpulkan oleh Tokopedia. Ada data identitas, data kontak, data kelayakan, data transaksi, data keuangan, data pembayaran, data teknis, data perangkat, data catatan atau log, dan data lokasi. Anda dapat menghubungi pihak Tokopedia melalui invoice transaksi, live chat, dan juga pusat resolusi. Tokopedia melakukan beberapa tahap untuk proses otomatisasi aplikasi. Salah satunya adalah analisis dan identifikasi proses, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tugas dan algoritma yang dapat diotomatisasi, seperti proses checkout. Dan Tokopedia juga mendesain solusi otomatisasi yang mencakup pembuatan skrip, algoritma atau penggunaan perangkat lunak otomatisasi. Contoh dari otomatisasi aplikasi Tokopedia adalah otomatisasi layanan pelanggan dan otomatisasi pengelolaan pesanan. Di sini saya akan membahas tentang rekomendasi perbaikan atau inovasi untuk kekurangan aplikasi Tokopedia. Rekomendasi pertama adalah infrastruktur teknologi yang rentan terhadap gangguan. Salah satu kelemahan utama Tokopedia adalah rentannya infrastruktur teknologinya terhadap gangguan dan serangan cyber. Jadi, menurut saya keamanan dalam melakukan transaksi sangatlah penting dalam berbagai aplikasi e-commerce. Oleh karena itu, saya ingin tingkat keamanan aplikasi ini bisa berkembang dan aman digunakan. Rekomendasi kedua, kebijakan dan aturan yang membatasi pengguna. Banyak pengguna merasa frustasi karena sulitnya mendapatkan pengembalian dana atau klaim garansi atas produk yang tidak sesuai dengan deskripsi atau mengalami kerusakan. Hal ini juga sangat penting dalam menaikkan kepercayaan pelanggan terhadap aplikasi Tokopedia ini. Setelah itu, inovasi untuk Tokopedia. Inovasi teknologi. AI untuk layanan pelanggan. Gunakan AI untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih personal dan efisien, misalnya dengan asisten virtual yang dapat menjawab pertanyaan umum. Sekian dan terima kasih.